ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام قطب إرشاد غوث البلاد العباد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد رضي الله عنه ورضي عنا به ورحمه الله ورحمنا به ونفعنا به في الدارين آمين. ينبغي ألا تعرج في هذا الشهر الشريف على غير عمل الآخرة، ولا تدخل في شيء من أعمال الدنيا إلا إن كان ضروريا، واجعل شغلك بأمر المعاش في غير رمضان وسيلة إلى الفرح للإبادة فيه. Dan diharuskan, janganlah Anda menjadikan di bulan Ramadan itu amal selain amal akhirat. Artinya di sini hendaknya seseorang memfokuskan Ramadan itu sebagai bulan untuk akhirat dia, dan cukup 11 bulan itu untuk duniawinya. Sebagaimana dalam seminggu, jadikan Jumat itu khusus untuk hari akhirat, meliburkan segala aktivitas duniawi, dan cukup 6 hari selain Jumat dijadikan urusan duniawi. Sementara Allah Ta'ala berfirman, wal akhiratu khairu wa abqa. Sementara akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sehingga dalam hal ini seseorang yang dia mengutamakan akhiratnya, maka harus dia membuktikan di dalam amal ibadahnya, amal kesehariannya. Wala tadkhul fi syai'in min amalid dunya illa in kana daruriyah. Kalau memang harus dia ini melakukan pekerjaan duniawi, maka kerjakanlah yang itu hal darurat. Arti darurat di sini tidak ada yang dimakan untuk besok, maka darurat. Ya. Atau mungkin 2 hari belum ada yang bisa dikonsumsi, darurat, tidak apa-apa. Ya. Nah, tapi kalau sudah untuk puasa Ramadan sebulan sudah cukup, sudah ada, maka lebih baik dia meninggalkan segala hal yang sifatnya duniawi itu. Waj'al syughlak bi amril ma'ash fi Ramadan wasilatan ilal faragh lil ibadah fi. Dan jadikanlah kesibukanmu dalam urusan mencari nafkah itu di selain Ramadan sebagai perantara agar engkau fokus ibadah di Ramadan itu. Dan khususkanlah al-ushrul awakhir minhu bimazidi iqbal 'ala Allah. Khususkan 10 terakhir dengan bertambah fokusnya engkau dalam ibadah. Wa in amkana, kalau memang memungkinkan bagimu untuk 10 terakhir itu, alla takhruj minal masjid fi hadhil 'ashr illa ila ma la budda minhu faf'al. Artinya, kalau memang bisa, maka fokuskanlah engkau iktikaf, ya, di masjid
Bahkan tidak keluar kecuali untuk sesuatu yang sangat penting. Yang mana 10 terakhir itu bahkan lebih ramai pasar malamnya daripada tarawihnya. Karena waktu mencari pakaian ya dan lain sebagainya. Padahal itu 10 terakhir intisari dari Ramadan ya. Tapi subhanallah, kadang kita tertipu di dalam hari-hari tersebut. Sama dengan seseorang ketika dia di Ramadan sudah ada untuk nafkah makan, untuk sudah ada itu. Tapi dia kepikiran satu hari yang namanya Syawal. Sehingga dia pikirkan nanti mudik butuh banyak ini. Ya, mudik butuh banyak, terus uang angpau belum banyak, ini masih macam-macam. Sehingga Ramadan yang harusnya untuk ibadah tidak dia fokuskan lagi untuk ibadah. Sehingga dalam hal tersebut harus diperhatikan. Dikarenakan kenapa? Dikarenakan Ramadan ini adalah bulan yang dipermudah untuk kita ibadah. Dan ini sudah tampak ya. Seseorang ketika Ramadan itu mudah betul dia untuk membuka Al-Quran, mengaji. Mudah betul. Mudah betul dia untuk bangun sebelum subuh, untuk melaksanakan tahajud, itu sangat mudah. Apalagi dibantu dengan semangatnya sahur, sangat mudah. Dan sangat mudah dia ini untuk melaksanakan berjamaah, qobliyah, ba'diyah, itu sangat dimudahkan oleh Allah. Kenapa di waktu itu kita ini malah sama dengan sebelumnya? Jangan sampai. Sehingga seseorang yang dia menghadapi Ramadan itu dengan semangat ibadah yang tinggi, maka pahala yang dia dapat berlipat. Bahkan disebutkan orang yang bergembira dengan datangnya Ramadan, ini termasuk ibadah hati. Gembira akan datangnya Ramadan, ini termasuk daripada ibadah hati. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka hal itu termasuk tanda ketakwaan hati. Termasuk syiar Allah di sini adalah Ramadan. Bagaimana cara mengagungkan Ramadan? Yaitu dengan kita berniat menambah amal. Mulai sekarang ini niatkan menambah amal. Niatkan mengurangi maksiat. Kalau bisa hal-hal yang bikin lalai dari Allah itu kita hilangkan semaksimal mungkin. Contoh seumpama di Ramadan televisi dikurangi. Tidak hidup antara subuh sampai maghrib. Mau hidup nanti habis tarawih. Itu. Bahkan para salaf itu ada yang tidak hidup sama sekali televisi. Ya, HP diliburkan dulu kecuali yang urgent. Nah, ini hal yang seperti ini termasuk orang yang menyambut Ramadan. Orang yang senang dengan Ramadan. Disebutkan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir radhiyallahu an, salah satu daripada masyayikh Al-Habib Ali Al-Habsyi. Beliau ini kalau sudah datang Ramadan, ya, beberapa hari sebelum Ramadan dikumpulkan anak-anaknya. Ditanya masing-masing, kamu Ramadan apa? Rencananya apa? Oh, saya mau nambah ngajinya, Pak. Oh ya, bagus. Satu-satu, kamu apa rencananya? Masing-masing tanya. Setelah itu semua, ya, beliau menangis. Ada dari kalian yang mau menjual waktunya kepadaku. Karena abah ini nggak bisa nambah lagi. Beliau itu nggak bisa nambah lagi. Kenapa? Karena setiap hari khatam Quran, membaca sholawat itu 25.000 kali, membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah 25.000 kali, baca ya Allah ya Allah ya Allah 60.000 kali,
Ya, belum ngajarnya, belum nulisnya, belum dakwahnya, itu kehidupannya full. Sebelum Ramadan sudah banyak ibadah. Sehingga dalam hal ini beliau mau menambah itu nggak bisa. Ya. Disebutkan bahwasanya setiap malam itu ada malaikat yang berseru dengan perintah Allah Ta'ala, ya baghiyal khair halum, ya baghiyal syarr aqsir. Wahai yang ingin berbuat baik, berbuat taat, ayo segeralah. Wahai yang ingin berbuat buruk, berhentilah. Ini setiap malam. Karena itulah semangat taat itu sangat besar. Semangat taat itu sangat besar. Kemudian dikatakan di sini, di antara adab di dalam bulan Ramadan adalah memperbanyak baca Quran. Ya. Karena disebutkan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran. Dan dalam suatu hadis Nabi bersabda, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Paling afdolnya ibadah umatku itu membaca Quran. Dan membaca Quran ini termasuk daripada paling afdolnya zikir. Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar mengatakan, qiraatul Quran afdolul azkar mutlaqah. Membaca Quran itu paling afdolnya zikir secara mutlak. Disebutkan daripada hadis Nabi SAW yang tadi, dan dengan dasar hadis qudsi, yaitu Allah Ta'ala berfirman, man syaghalahu dzikri wa tilawatu kitabi an mas'alati, barang siapa yang dia disibukkan dengan berzikir dan membaca kitabku, an mas'alati, sehingga gak sempat dia banyak doa. Waktunya lebih banyak dibuat baca Quran daripada berdoa. Lebih banyak, tapi bukan gak doa, dia doa. Apa? Orang yang seperti ini bagaimana? Kata Allah, a'taituhu afdhala ma u'tisa ini. Aku akan memberi dia paling utamanya yang pernah aku berikan kepada orang yang minta kepadaku. Aku akan memberikan kepada dia paling utama sesuatu yang aku berikan kepada orang yang minta kepadaku. Kita ini kalau minta sama Allah itu semenurut kadar ilmu kita. Ya, orang yang hajatnya dunia, ya minta dunia. Karena kadar ilmu dia segitu aja. Dia anggap kebahagiaan itu di duit, yang diminta duit aja. Dia taunya kadar kebahagiaan itu di jabatannya, dia cari jabatan aja. Ya, sehingga untuk yang lebih tinggi nggak mikir. Nggak memikirkan bagaimana mendapat kitab dengan tangan kanan nantinya. Nggak mikir itu ya. Bagaimana nanti meninggal husnul khotimah, nggak mikir itu. Karena yang dia pikir ya kebaikan ya di fulus itu sudah. Nah, sehingga ketika orang itu berdoa menurut kadar ilmunya, bisa jadi dia nyesel nanti di akhirat. Coba saya minta itu ya, coba. Ini repot. Sehingga dalam hal ini kita dianjurkan kalau minta itu ikuti doa-doanya Nabi, baik itu di Al-Quran atau di hadis. Ikuti doa para sahabat, ikuti doanya para wali-wali Allah yang mereka mengerti makrifat pada Allah, sehingga isi doanya itu berkualitas. Ya, isi doanya itu berkualitas. Nah, orang yang dia nyibukkan diri dengan baca Quran, maka Allah akan memberi dia paling utama yang Allah berikan kepada siapapun yang minta pada Allah. Kenapa? Karena kita kadang-kadang tidak ngerti hajat kita. Kayak anak kecil, ya, dia tujuannya yang penting kasih permen. Yang penting, karena dia ngertinya yang paling nikmat permen. Kalau sudah kasih permen senang dia. Padahal ada yang lebih baik dari itu. Bahkan bisa jadi permen itu untuk dia berbahaya.
untuk dia nggak bisa kebanyakan. Tapi karena dia minta itu ya sudah dikasih. Nah, orang yang dia sibuk dengan baca Quran, sibuk dengan berzikir, sehingga nggak sempat banyak doa, itu Allah akan memberi yang paling utama yang Allah berikan. Dan jelas Allah Al-Hakim yang bijaksana memberi kita sesuatu yang sangat agung, yang mungkin tidak bisa kita nilai kebaikannya sekarang. Nggak bisa kita nilai kebaikannya sekarang. Dan di dalam para salafun soleh, ya, di dalam adab mereka dengan Al-Quran itu, disebutkan Imam Malik bin Anas radhiyallahu an, kalau sudah masuk Ramadan, beliau meninggalkan membaca hadis. Nggak baca hadis sama sekali, tapi apa? Sibuk baca Quran. Sibuk baca Quran. Dan ini Imam Malik ya, yang mana jelas ilmunya sudah mumpuni. Ilmunya sudah mumpuni, sibuknya di Quran saja. Tapi kalau kita yang mungkin masih banyak yang bolong, ilmunya belum banyak yang bisa, ya belajar lagi tidak apa-apa. Banyak loh di di masyarakat itu majelis-majelis khusus Ramadan. Bahkan di Bangil itu lebih banyak majelis di Ramadan daripada di luar Ramadan. Lebih banyak majelis di Ramadan. Rata-rata sebelum maghrib. Kenapa? Sekalian nyiapkan takjil. Jadi orang itu biar takjilnya itu manfaat itu, yang hadir banyak. Kalau takjilnya nggak ada pengajian sedikit, yang hadir 2 orang 3 orang. Tapi kalau ada pengajian rame, mau nggak mau. Dan pahala takjil seperti yang sudah dalam hadis, man fattara sha'iman, barang siapa yang memberi buka satu orang puasa. Memberi buka artinya apa? Memberi sesuatu yang dia konsumsi pertama kali. Itu memberi bukanya. Man fattara sha'iman, barang siapa memberi buka satu orang berpuasa, kana lahu mithlu ajrih, maka yang memberi buka tadi dapat pahala sama dengan yang puasa tadi. Min ghairi an yanqusa min ajrihi syai', tanpa berkurang sedikit pun dari pahala yang berpuasa. Kalau kita ngasih 2 pahala. Ngasih 3, ya 3 pahala. 1 masjid, ya sebanyak itu. Apa itu? Sesuatu yang dikonsumsi pertama kali. Nah, itu yang dikejar oleh sebagian orang di situ. Ya. Ada juga yang habis subuh, ya. Ada juga yang pagi hari, ya, macam-macam. Semua itu untuk memaksimalkan ibadah di Ramadan. Kenapa? Karena memang sifatnya manusia bosan. Sifatnya manusia itu bosan. Di dalam kitab Al-Hikam, kitab tasawuf terkenal, dikatakan alima minka wujudal malal. Allah tahu bahwasanya engkau itu wahai manusia ada sifat bosannya. Falawwana laka ta'at, karena itulah Allah memberi untuk engkau bermacam-macam bentuk ketaatan. Sehingga dalam surah Alam Nashrah disebutkan fa idza faragta fansab. Kalau engkau selesai akan suatu amal ibadah, maka berdirilah untuk amal ibadah yang lain. Nah, kalau orang baca Quran terus bisa jadi dia akan jenuh. Ya. Orang sholat terus bisa jadi ada jenuhnya. Karena itulah dijadikan ibadah itu bermacam-macam agar kita setiap menitnya ada ibadah. Tiap menitnya ada ibadah. Jadi jangan sampai ibadah itu hanya waktu 5 waktu aja. Tidak. Ibadah itu bisa dijadikan setiap waktu. Bahkan termasuk ibadah adalah contoh ya, menemani anak dalam mereka bermain, ibadah. Kalau kita jadikan itu suatu niat-niat baik jadi ibadah. Ya, mendengarkan keluh kesah istri itu ibadah. Karena masuk dalam kaidah dalam firman Allah wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah mereka para istrimu dengan yang baik. Termasuk muasyarah bil ma'ruf yaitu mendengar keluh kesah mereka. Ini sesuatu yang mungkin
Sebagian orang nggak menilai ibadah, tapi orang yang dia bertambah ilmunya akan tahu itu suatu ibadah. Kemudian diantaranya adalah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, yang mana beliau disebutkan kalau sudah masuk Ramadan itu beliau khatam Quran 60 kali dan semuanya dibaca dalam sholat. Semuanya dibaca dalam sholat. Kenapa dalam sholat, Ustaz? Karena pahalanya berlipat. Disebutkan dalam suatu hadis Nabi SAW ketika beliau bersabda, Man qara al-Quran falahu bikulli harfin asyru hasanah. Barang siapa yang membaca Al-Quran, maka dia mendapat setiap satu hurufnya 10 pahala. Al-Imam Ali bin Abi Thalib yang digelari pintu kotanya ilmu, itu beliau mengatakan, mengomentari hadis ini bagi orang yang baca Quran nggak pakai wudhu. Sampai nggak punya wudhu, tahu baca Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahu samad, nggak punya wudhu, nggak apa-apa, tapi nggak megang, hafal pakai hafalan. Itu yang dimaksud satu hurufnya 10. Tapi kalau Anda baca Quran pakai wudhu, ya, maka per hurufnya 25. Tapi kalau Anda baca Qurannya di dalam sholat, dan sholat Anda itu duduk, karena boleh ya bagi orang yang sholat sunnah itu duduk, tahajud duduk, mungkin kecapean sampai berdiri, ya duha duduk, tidak apa-apa. Itu per hurufnya 50. Tapi jika Anda membaca Quran di dalam sholat dalam keadaan Anda berdiri tegap, maka per hurufnya 100. Per hurufnya 100. Bayangkan, bedanya sangat jauh. Bahkan dalam suatu hadis yang pernah saya baca disebutkan, barang siapa membaca Al-Quran dan dia paham mengapa ini di dhammah, kenapa ini di fathah, dia ngerti, oh di dhammah ini jadi mubtada, oh ini jadi fa'il, oh ini di fathah jadi maf'ul, ngerti dia, maka per huruf 700. Ini di luar sholat ya. Kalau dalam sholat ya kalikan 100 sudah, 70.000. 700 kali 100, 70.000. Per huruf 70.000. Ini hanya Anda ngerti, oh ini masuk huruf jar nih, majrur nih. Oh, ini ngerti aja. Ya, ini betapa besar pemberian Allah sehingga wajar Nabi bersabda, Al-Quran ma'dubatullah. Quran itu jamuan dari Allah Ta'ala. Sehingga dalam hal tersebut disebutkan bahwasanya orang yang dia senang membaca Quran, tanda hatinya bersih. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, itu beliau pernah mengatakan, "Lau tahurul qalb ma yashba min tilawatil Quran." Kalau hati itu sudah bersih, maka dia tidak akan merasa jenuh dengan baca Quran. Kenapa? Karena makanannya. Ya, bahkan banyak para salafun soleh itu yang khatam Quran seminggu sekali. Ada yang khatam Quran 3 hari sekali. Di antaranya ada Mas Hubabah An-Nisa Al-Haddad yang di Pontianak itu per hari 10 juz per hari. Ya, kita punya guru, istri beliau baru wafat belum setahun. Itu per hari 10 juz per hari dari masa muda itu, per hari 10 juz. Yang paling berat ini istiqomah. Ya, kadang kita baca Quran di Ramadan aja, ya mending lah daripada nggak baca. Tapi ingat, baca Quran itu beda dengan zikir. Baca Quran itu ada aturan. Yang paling penting apa? Pakai tajwid. Baca Quran itu wajib pakai tajwid. Sehingga di antara ulama itu ada yang mengatakan, nanti di akhir zaman ada kalanya zikir lebih utama dari baca Quran. Kok bisa? Iya, karena yang baca Quran banyak yang pakai tajwid.
Ya, apalagi kalau baca di rumah itu betul semua, nggak ada yang salah, Pak. Nggak ada yang salah, benar semua kau baca sendiri. Kenapa? Nggak ada yang ingatkan, nggak ada yang negur. Karena itulah adanya tadarus itu melatih kita. Tadarus itu zaman Nabi sudah ada. Bahkan disebutkan Nabi sendiri bersabda, "Kana Jibril yudarisunil Quran fi Ramadan." Jibril itu sering tadarus dengan aku di Ramadan. Nah, sekarang arti tadarus ini apa sih Ustaz? Ini kita pakai arti hadis. Kita nggak usah cari yang lain, cari di arti hadis. Jadi arti tadarus di sini, Jibril membaca, Nabi menyimak. Ya, sehingga disebut ke Nabi itu ketika dapat Quran itu, Jibril membaca, Nabi itu sering menggerakkan. Pengen niru cepat. Ya, takut hilang. Allah tegur. Wala tuharrik lisanaka lita'jala bih. Jangan engkau gerakkan lisanmu karena engkau khawatir hilang itu Quran. Takut selesai Jibril baca, kamu gak apal. Jangan. Tunggu dulu. Dengarkan dulu. Jangan engkau ngikutin cepet-cepet. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Tugas kami, kata Allah, mengumpulkan itu di hati engkau, wahai Muhammad. Faidha qara'nahu fattabi' Qur'ana. Kalau kami sudah membacakan itu pada engkau, selesai, maka ikutilah bacaannya. Fattabi' Qur'ana. Nah, ini bagaimana cara tadarus yang benar. Bahkan disebutkan nanti gantian, Nabi membaca, Jibril menyimak. Itu tadarus yang terjadi, yang mulai dari zaman dulu kayak gitulah tadarus. Sehingga dengan itu orang yang mungkin dulu pernah bisa dulu, karena jarang baca sekarang nggak bisa lagi. Nah, itu dengan tadarus bisa. Asal satu ya, jangan gengsi kalau disalahkan. Yang repot kalau disalahkan 2 kali, 6 kali, besok gak hadir lagi. Kapok saya Ustaz. Apa baru satu baris salahnya 6 kali ya. Harus, tidak boleh sombong baca Quran, harus tawadhu. Ya. Dan nggak termasuk tadarus ya. Kalau yang satu baca, yang lain ngopi. Ya. Satu baca, nggak tahu salah betulnya, nggak paham. Selesai Pak, selesai. Oh, gantian. Ini bukan tadarus caranya. Yang seperti itu nggak ada yang bisa diambil daripada ilmu. Dan sementara tadarus itu harus ada yang menyimak. Harus ada yang menyimak. Ya. Dan jadikan event dari Ramadan itu untuk memperbaiki bacaan kita. Karena orang baca Quran gak pakai tajwid, itu malah dapat dosa. Karena itulah mending baca zikir daripada baca Quran. Kalau dia nggak bisa tajwid, mending zikir aja. Zikir nggak perlu tajwid kok. La ilaha illallah, la ilaha itu aja. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu nggak perlu tajwid sampai. Tapi kalau baca Quran wajib tajwid. Al-Imam Al-Jazairi ya, di dalam kitab tajwidnya namanya Al-Jazairiyah, Nadham Jazairiyah, kitab termasuk yang menjadi pegangan hampir setiap ulama tajwid itu. Beliau mengatakan dalam salah satu baitnya, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawidil qur'ana athimu. Dan mempelajari tajwid hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Barang siapa yang tidak mentajwidkan Al-Quran, artinya membaca Quran kami kata tajwid, athimu, berdosa ya. Kenapa? Li'annahu bihil Qur'anu unzila. Karena Al-Quran turun dengan tajwid. Jibril menyampaikan ke Rasulullah dengan tajwid. Nabi kepada sahabat dengan tajwid terus. Itu namanya ada, ilmu adab. Ya, jadi Al-Quran itu dijaga bukan cuma tulisannya. Bacaannya itu dijaga. Karena itulah penyampaian dari sahabat ke dari Nabi ke sahabat, sahabat ke terusnya. Itu semua ada sanadnya. Bahkan dalam urusan yang gharib, contoh imalah, ya, ada ismam, ya, kemudian ada tashil, ya,
Itu yang jarang-jarang itu semua bisa pakai sanad. Karena nggak mungkin Al-Quran itu dikarang-karang bacaannya. Semuanya pakai sanad. Apalagi urusan hukum mat, ya urusan hukum mim sukun, nun sukun, makharijul huruf, tempat keluarnya huruf, itu semua sudah jelas. Dari sini bahkan Nabi SAW ya itu mengganjar, memberi pahala, memberi iming-iming pahala orang yang dia berusaha belajar walaupun masih gagal. Dalam suatu hadis Nabi bersabda, "Man qara'al Qur'an wa huwa mahirun." Barang siapa membaca Quran dan dia pintar bacanya. Artinya pintar di sini sesuai dengan tajwid, ma'as safaratil kiramil bararah. Dia nanti dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia. Wa man qara'al Qur'an wa huwa yatata'ta wa huwa 'ali syaq. Barang siapa membaca Quran dia tergagap-gagap. Baru sedikit salah lagi. Dan berat bagi dia itu. Apa kata Nabi? Falahu ajron. Dia dapat 2 pahala. Dia dapat 2 pahala. Bukan dapat dosa, asal belajar. Belajar. Jadi arti gagap di sini tuh dia belajar. Ada yang apa? Menjaga, ada yang membimbing. Nah, itu dapat pahala. Tapi kalau baca sendiri, nah ini repot. Benar semua. Maksud saya kalau ikut tadarusan sering salah. Kalau sendirian nggak pernah salah saya. Ya wajar, nggak pernah ada yang nyalahkan, Pak. Ya ini harus penting untuk dalam membaca Quran. Ya. Dan banyak majelis tadarus itu untuk orang tua itu banyak. Mungkin kalau di musola di masjid yang hadir banyak anak-anak misalnya ya. TPQ itu yang sering hadir. Paling orang tua jarang. Nah, tapi kalau semangat ya bikin sendiri khusus orang tua. Anak-anak nggak boleh ikut, kenapa? Biar nggak tahu kalau kami salah juga nih, kira seperti itu. Ya, kadang demikian. Tidak apa-apa. Khusus untuk orang tua untuk ngaji. Karena rugi kalau orang itu sampai wafat nggak pernah bisa baca Quran. Ustaz saya baca Quran, tapi kalau salah dapat dosa loh. Kalau Anda nggak sesuai tajwid dapat dosa. Mending sholawatan aja. Nah, kalau mau baca Quran benar harus belajar, harus turunkan ego untuk disalahkan. Ya, tapi tadi saya belum siap kalau depan anak saya, nggak usah depan anak sampai ya. Anak-anak khusus saja dibuat majelisnya. Nah, ini penting, mumpung Ramadan. Kemudian dikatakan, wa alaika bi sholati tarawih fi kulli lailah. Dan harus bagi engkau mengerjakan sholat tarawih di setiap malam min Ramadan. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, man qama Ramadan, barang siapa yang ibadah qiyamul lail di Ramadan, ya imanan wa ihtisaba, karena beriman kepada Allah dan hanya mengharap pahalanya, ghufir lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni bagi dia dosa yang telah lalu. Dan tarawih ini beda dengan tahajud ya. Jadi jangan sampai di Ramadan kita malah malas tahajud. Jangan. Ini kesempatan. Tarawih iya, tahajud juga iya. Dan tidak masalah mengerjakan tahajud setelah witir. Saya sudah witir di masjid, masa tahajud lagi? Lo tidak apa-apa. Siapa yang melarang Anda tahajud? Bahkan dianjurkan. Dan jangan sampai gara-gara pengen tahajud keluar soft karena nggak witir dulu, jangan juga. Ya, kadang-kadang orang habis tarawih semua, ini berapa orang keluar dari soft? Kenapa? Mau tahajud, Pak. Nah, ini repot juga. Witir saja Anda. Ya, tidak masalah. Ketika Anda itu habis witir tahajud lagi malu tidak masalah. Bahkan ketika Anda keluar nggak sholat witir bersama orang-orang, itu terkesan Anda pengen ngasih tahu saya mau tahajud ya. Masya Allah, ini yang keluar ini ahli tahajud semua ya. Padahal dianjurkan untuk menutup amal, menyembunyikan amal itu dianjurkan.
Ya, ikuti witir ikuti. Tahajud sendiri sampai ya. Jangan dipamerkan ke orang. Usah. Ya. Nah, ini sangat penting. Dan tahajud ini Masya Allah disebutkan dalam suatu hadis Nabi SAW bersabda, Izzul mu'min qiyamuhu bil-lail. Ya, Izzul mu'min, kemuliaan seorang mukmin itu adalah bangun malam dia. Bahkan dalam surah As-Sajdah Allah berfirman mensifati mereka ini, tatajafa junubuhum 'anil madaji', lambung-lambung mereka ini jauh dari tempat tidurnya. Ngapain? Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka berdoa kepada Tuhan mereka dalam keadaan takut akan neraka dan mengharap akan surga. Bahkan disebutkan ketika di padang mahsyar ada seruan, faliyagum man tatajafa junubuhum 'anil madaji' fid dunya. Hendaknya berdiri orang-orang yang sering lambungnya itu jauh dari tempat tidurnya. Maka kata Nabi, fayagumun wa hum qalil. Mereka berdiri tapi sedikit aja. Satu grogot ini nggak sampai 10% yang tahajud. Sedikit aja yang bangun itu nggak banyak. Nggak banyak. Dan ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala, kanu qalila minal laili ma yahja'un. Mereka ini sedikit, di sebagian malam mereka tidak tidur. Ngapain? Sholat. Ya. Nah, tapi bedanya tahajud dengan sholat witir, itu tahajud itu berat karena dia harus tidur dulu. Kalau taraweh Anda tanpa tidur silahkan. Tapi kalau tahajud harus tidur dulu. Orang yang begadang nggak bisa tahajud. Orang begadang nggak bisa tahajud. Tahajud itu harus ada tidur, walaupun sebentar. Dan ini wajib bagi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad wajib tahajud. Dengan firman Allah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Di sebagian malam tahajudlah engkau wahai Muhammad sebagai tambahan untuk engkau. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga dengan itu Tuhanmu membangkitkan engkau di maqam yang terpuji. Dan itu yang kita minta kepada Allah untuk Nabi Muhammad di setiap adzan. Wa ba'athhu maqaman mahmudan ladzi wa'adta. Dan bangkitkanlah beliau ya Allah, itu beliau Nabi Muhammad di maqam mahmud yang sudah engkau janjikan. Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau tidak akan melanggar janjimu. Nabi itu gara-gara dapat perintah itu sampai Siti Aisyah mengatakan kana Rasul idza qamal lail atala al-qiyam. Nah, itu kalau sudah sholat malam lama berdirinya. Lama berdirinya hatta tawarramat qadama, sampai bengkak kedua kaki beliau. Sampai bengkak kedua kaki Nabi. Kenapa? Karena bersyukur pengen dapat maqam mahmud. Maqam mahmud. Nah, ini usahakan di Ramadan kita maksimalkan ya. Insyaallah untuk pembahasan daripada sholat tarawih dan yang selainnya akan kita bahas yang akan datang insyaallah. Sebagai paripurna majelis, ada yang mau bertanya silakan tanyakan. Iya. Salam. Selain sholat tahajud seperti malam, sholat apa saja yang afdal dilaksanakan? Yang pertama, yang kedua, bagaimana mengatur waktu istirahat karena saat untuk sholat malam itu terkadang siangnya semangat. Iya. Jadi mas sholat malam itu yang paling utama ya witir, kemudian ba'diyah, isya, kemudian tahajud. Itu tiga itu usahakan jangan sampai Anda tinggalkan. Tiga itu hiasan malam. Ya. Kadang ada orang tahajud gak ba'diyah, jangan. Ba'diyah lebih utama daripada tahajud. Bahkan ba'diyah 4 rakaat isya, ada hadis khusus Nabi bersabda, man sholla arba'an ba'dal isya. Barang siapa sholat 4 rakaat setelah isya, ya, kamitslihinna fi lailatul qadar.
nilainya sama 4 rakaat di malam qadar. Tapi 4 rakaat, ya kan? Walaupun 2 kali salam. Habis Isya 4 rakaat sampai sholat. Ba'diyah Isya itu nilainya sama 4 rakaat di malam qadar. Tinggi betul, Pak. Pahalanya besar. Ya, Anda setiap malam bisa dapat malam qadar itu, walaupun bukan Ramadan. Asal 4 rakaat ini. Nah, kemudian apa namanya? Witir pun afdol, ya. Witir ini utama. Karena Nabi SAW pernah bersabda, al-witru haq, malam yutir falaysa minna. Witir itu wajib. Yang gak sholat witir gak termasuk golongan kami. Karena itulah pesan beliau kepada Sayyidina Abu Hurairah. Itu beliau sebenarnya mengatakan, Ausoni khalili bisalas. Kekasihku Nabi Muhammad memberi aku wasiat dengan 3 perkara. Di antaranya apa? Wa an utir qabla an anam. Aku disuruh witir sebelum tidur. Artinya apa? Jangan sampai gak witir. Sampai-sampai kalau engkau khawatir gak bangun sebelum subuh, sebelum tidur harus witir. Ini bentuk cinta Nabi kepada Sayyidina Abu Hurairah. Dan kita jelas lebih butuh itu. Kita lebih butuh itu. Ya. Dan tahajud, insya Allah, termasuk daripada tanda orang-orang soleh. Dan tahajud ini tidak ada patokan berapa rakaat. Ya. Cuman ulama mereka membagi, mentafsir paling afdol sholat malam itu bukan banyak rakaatnya, tapi lamanya berdiri. Lamanya berdiri. Kalau sholat sunnah di siang hari lebih banyak rakaat. Sunnah di siang hari lebih banyak rakaat. Kalau sholat sunnah di malam hari lebih banyak bacaannya. Kenapa? Karena Siti Aisyah pernah mengatakan, karena Rasul idza qamal lail atwalal qiyam. Rasul itu, Nabi itu kalau sudah bangun malam memperlama berdirinya. Artinya memperbanyak bacaan Qur'annya. Walaupun rokat gak banyak. Karena memang jelas ada kontra. Orang yang memperbanyak baca Quran, memperlama berdiri dengan memperbanyak rokaat, ini beda. 1 jam dibuat 4 rokaat, sama 1 jam dibuat 30 rokaat. Jelas beda. Ya, bisa jadi Qurannya gak banyak. Nah, tapi aturan Nabi mengatakan kalau sholat, Siti Aisyah mengatakan, Nabi kalau sholat malam, lama beliau berdiri, sampai bengkak kaki. Ya, sehingga dalam hal ini, para salafun sholeh itu, di selain Ramadan, mereka ini menjadikan sholat tahajud itu hataman sejuz. Tiap malam sejuz, semuanya di tahajud. Ya. Nah, adapun sholat selain 3 ini, ya, itu ada tasbih. Usahakan Anda di Ramadan ada tasbihnya. Ya, usahakan di Ramadan ada sholat tasbih. Ya. Kalau bisa sih seminggu sekali. Lebih afdal lagi setiap malam. Ya, tapi ya agak sulit kalau belum terbiasa. Ya, kemudian ada sholat hajat, ada istikharah, ada sholat taubat, ya, ada sholat hifdul iman. Itu semua di malam hari boleh dikerjakan. Nah, kemudian tadi bagaimana mengatur daripada waktu, ya, daripada waktu tidur. Artinya waktu tidur itu cari yang berkualitas. Apa kualitas itu? Jangan tidur kecuali ngantuk. Jangan pakai waktu, ini waktunya tidur, tidak usah. Jangan tidur kecuali ngantuk. Bahkan para orang-orang soleh itu tidak tidur kecuali ketiduran. Artinya apa? Tidurnya jarang ada di kasur, dia di kursi. Kadang di kursi dan di mana. Jarang yang istilahnya di kasur itu jarang. Karena memang mereka ketiduran, bukan tidur. Ya. Nah, dan itu akan menjadikan kualitas tidur itu bagus. Dan orang dengan cara ngurangin makan di malam hari, ya apa Ustaz, siang hari nggak makan ini, nah, bisa untuk diatur, itu bisa, ya, sehingga dalam hal ini dia bisa memaksimalkan untuk
tidak banyak tidur. Karena termasuk yang makruh itu kalau di Ramadan banyak tidur, itu makruh. Ya, kenapa makruh? Dikarenakan waktu dia ibadah berkurang. Tapi kalau bangunnya maksiat, maka pakai hadis naumus shaim ibadah itu aja. Tidurnya orang yang puasa ibadah. Kalau memang bangunnya Anda maksiat. Tapi kalau bangunnya Anda baca Quran, berzikir, ngajar, ya afdolnya kurangin tidur. Jangan banyak tidur, ya seperti itu. Cuman jangan dilangsung forsir di awal malam ya. Nanti akan capek nanti. Pelan-pelan aja. Ya. Dan tunggu waktu maksimal itu di 10 terakhir. Maksimalnya 10 terakhir. Dimana baterainya habis-habisan di situ sudah 10 terakhir. Ya, itu apa namanya? Dan hati-hati dengan maksiat. Ya. Kalau Anda kasih pilihan tidur apa maksiat tidur. Termasuk maksiat itu apa? Ngobrolin orang. Habis tadarus masih banyak nih gorengan. Kopi masih satu ceret. Ayo makan ngobrolin orang. Qurannya belum tentu dapat pahala, dosanya iya. Hati-hati ya. Ya buat di masjid lagi nggak ngobrol gibahnya, yuk di masjid, gibahnya di masjid lagi, lipat. Kalau seperti itu mending pulang, ya mending pulang, bawa masing-masing satu bungkus lah, ya daripada Anda ngobrol di situ repot Pak, repot. Kita menjauhi, ngurangin ngobrol, karena ngobrol ini kebanyakan ya, ke situ sudah, kecuali ahli ilmu yang dibahas ilmu, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah begadang ini lain sudah. Ya. Nah, seperti itu. Pertanyaan lain? Kalau kita sepertiga malam tuh bangun bersuci, berwudu, lalu langsung kita sholat berwudu 2 rakaat misalnya. Apakah bisa kita niatkan itu tahajud juga? Seperti kita mungkin sholat lain, witir, khusus witir saja. Apakah itu dimasukkan sholat tahajud juga? Atau saya mulai gitu? Iya. Jadi tahajud itu harus nawaitunya tahajud ya. Harus niatnya itu khusus tahajud. Itu. Jadi kalau niatnya witir ya witir dapatnya. Walaupun dikerjakan di jam 3. Kalau nggak niat tahajud nggak dapat. Karena tahajud ini termasuk sholat yang punya waktu khusus. Berarti punya judul dia. Artinya punya judul harus diniatkan judul itu. Kalau qiyamul lail ini secara arti tidak harus sholat. Yang penting di malam hari dia ibadah. Entah dia belajar, ya kayak di daerah Jawa Tengah itu pengajiannya ada di Brebes, daerah Brebes. Itu jam 3 pengajiannya, rame. Jam 3 sampai subuh berjamaah pulang sudah. Jadi rame. Pengajian itu jam 3 tiap pengajian. Bukan 1-2 yang hadir, rame yang hadir. Kenapa? Membiasakan untuk bangun malam pertama. Munajat di tengah malam, ya doa. Baru pengajian sebentar, adzan subuh sudah doa subuh. Itu jarang di Grogol diadakan, bagus juga itu. Ya, tapi tinggal orangnya aja, masuk kantor Ustaz, masuk kantor repot juga. Tapi kalau terbiasa, nggak ada masalah. Ya. Jadi kalau untuk sholat yang punya waktu khusus, itu harus dihadirkan niatnya. Tapi kalau kayak sholat yang punya sebab ini contoh wudhu, tahiyat masjid, nah itu boleh digabung dengan sholat yang punya waktu. Tahiyat masjid, gabung tahajud, boleh. Sholat sunnah wudhu, karena dia punya sebab, bukan punya waktu ya. Gabungkan dengan sholat duha, boleh. Hajat ini punya sebab. Gabungkan dengan sholat qobliyah, tidak apa-apa. Kenapa? Karena dia punya sebab. Yang punya sebab ini
boleh digabungkan dengan sholat manapun. Yang penting bukan fardu. Kalau wajib nggak sah. Wajib sendiri dia excellent. Ya. Nah, sehingga kayak tadi hajat, istikharah, hifid, taubah itu semua kan sholat yang punya sebab. Ini masuk kemanapun boleh. Tapi kalau tahajud gabung witir 2 rakaat, nggak sah dua-duanya. Karena dua-duanya punya waktu khusus, bukan punya sebab. Ya, tahajud punya waktu, witir punya waktu. Nggak bisa gabung. Ba'diyah Isya, Anda gabung dengan witir 2 rakaat, nanti baru witir 1 rakaat, nggak sah. Kenapa? Karena Ba'diyah Isya punya waktu dan witir punya waktu, nggak bisa digabung. Jadi yang bisa digabung itu kalau sebab dengan sebab dengan waktu. Tuh. Tapi kalau waktu dengan waktu nggak bisa. Ya, nah ini perbedaannya. Seperti itu. Sehingga tahajud termasuk yang punya waktu, bukan punya sebab. Tahajud, duha, witir itu punya waktu, bukan sebab. Ya. Assalamualaikum. Pengajian ini kan termasuk wajib, hukumnya wajib. Menuntut ilmu kan wajib, Ustaz, ya kan? Ada pengajian, ada juga yang membaca Al-Quran. Itu kan Al-Quran itu membaca sunnah aja hukumnya. Tapi ada juga yang ngobrol, menjelas, iya kan? Itu lebih bagaimana hukumnya itu? Minta minta supaya lebih paham gitu. Kadang-kadang orang tidak paham, tidak mengerti begitu. Supaya daripada kita berdosa begitu, lebih baik kita kasih Pak. Iya. Ya, jadi memang di dalam pengajian ya itu Allah nggak menjadikan hati itu dua. Ma ja'alallah li rajulin min qalbaini fi jawfi, ya. Sehingga harus fokus. Termasuk juga ketika mendengar pengajian itu nggak boleh baca Quran, makruh. Nggak boleh berzikir, ya. Muter tasbih juga jangan ketika dengar pengajian. Kenapa nggak bisa fokus? Karena itulah hati itu nggak bisa fokus kedua langsung, tapi dia harus satu saja. Baca Quran ada waktunya sendiri, berzikir ada waktunya sendiri. Ya, ibadah ketika hadir majelis adalah mendengar. Ya, sehingga dalam hal tersebut Nabi SAW itu pernah bersabda bahwasanya ketika beliau itu hadir di masjid itu ada 2 kelompok sahabat. Yang kelompok pertama berzikir, bertasbih, istighfar. Yang satunya bahas halal haram, bahas ilmu. Nabi duduk dengan yang bahas ilmu. Kata Nabi, kilal majlisin alal khair. 2 majelis ini sama-sama baik. Wa innama bu'ithu mu'allima. Tapi aku diutus sebagai pengajar. Dari hadis ini ulama mengatakan paling afdolnya majelis ilmu. Majelis sholawat bagus, majelis dzikir bagus, majelis yasinan bagus. Ya. Banyak majelis yang baik-baik, tapi yang paling utama mana? Ilmu. Tapi tadi karena paling baik paling sedikit. Yang hadir paling sedikit, Pak. Istighosah bisa ribuan. Sholawat banyak, tapi pengajian sedikit. Bahkan saya pernah pengajian ada sholawatnya. Pas sholawat rame, pas pengajian berkurang yang hadir. Kenapa? Karena memang sulit orang itu senang ilmu itu sulit. Senang ilmu itu sulit. Beruntung orang yang bisa sabar duduk dengar ilmu. Walaupun nyelekit semua kadang-kadang. Oh sakit semua ya. Kenapa? Disinggung banyak. Tersinggung saya Ustaz. Justru itu bagus. Penyakit kulit yang sakit kena surat tetar itu perih. Tapi sabar, jangan berhenti. Kalau berhenti tambah parah sampai ya. Sabar, perih, kena perih dikit nanti sembuh itu. Ya. Yang demikian. Jadi kita sendiri yang baca pun kadang perih sendiri. Aduh, kena juga itu. Dia harus sampaikan.
Karena bukan kita yang mengajar, kita cuma menerjemahkan aja. Ya, yang mengajar asli ya beliau. Nah, semua seperti itu. Dan semua majelis ilmu la yuqad illa li Rasulillah SAW. Tidak diadakan kecuali ini Rasul yang undang. Sesuai dengan sabda Nabi, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Yang Allah pengen dia jadi baik, wafatnya husnul khotimah, ya. Allah lamar dia menjadi orang baik. Allah yang melamar dia jadi baik. Cirinya apa? Allah pahamkan dia akan agama. Disenangkan dia akan majelis ilmu. Itu tanda orang ini kalau wafat husnul khotimah. Kalau wafat baik ini, asal istiqomah. Ya. Kalau yang lain nggak ada jaminan, Pak. Yang dijamin oleh Nabi Muhammad, orang ini baik di sisi Allah kalau dia paham agama. Paham agama. Itu, yaitu yang kita cari itu aja sudah. Yang kita cari itu. Kalau kita nyari yang lain belum bisa. Ini aja sudah. Nah, sehingga majelis ilmu itu sangat besar. Sangat besar faedahnya. Dan Anda akan merasakan besarnya faedahnya ilmu ketika sakaratul maut. Ketika sakaratul maut. Ya. Ketika Anda dikubur, itu merasakan besar betul faedah majelis ilmu. Ya, yang sekarang mungkin belum bisa merasakannya. Ya, nah, semoga kita dijadikan orang-orang istiqomah dalam hadir majelis ilmu, orang-orang yang ikut andil di dalam terlaksananya majelis ilmu, orang yang ikut andil dalam tersebarnya ilmu Nabi Muhammad SAW, sehingga kita termasuk orang-orang yang ada di hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ala man salih al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأخلا ألقياء لما نهضى بالخير نفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.